Halo viewers, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena subscribe itu gratis. Jangan sampai orang yang memandikan jenazah itu adalah orang yang suka gosip. Kalau orang yang suka gosip itu ketika memandikan jenazah, lalu kemudian di jenazah itu ada aibnya, dia ceritakan kemana-mana, itu tidak boleh. Haram. Berdosa menceritakan aib jenazah. Jadi, menceritakan aibnya orang lainnya tidak boleh, apalagi orang yang sudah meninggal. Jenis kelamin sama. Jadi yang memandikan jenazah itu jenis kelamin harus sama. Laki-laki mandikan laki-laki, perempuan mandikan perempuan. Kecuali suami istri atau mahramnya. Jadi kalau beda jenis yang memandikan, misalnya yang meninggal laki-laki, yang memandikan perempuan itu boleh. Atau perempuan dimandikan oleh laki-laki itu boleh jika dia itu suami istri dan termasuk keluarganya atau mahramnya. Mahram itu siapa? Orang tua, kakak kandung, adik kandung, ponakan, itu mahram. Orang tua ke atas sampai nenek-nenek itu, kakek-kakek, buyut itu mahram. Yang ketiga, hal yang perlu dipersiapkan antara lain ketika memandikan, tempat mandinya, air bersih, sidrun atau daun bidara, sabun mandi, sarung tangan yang terbuat dari kain karet ya, yang elastis, bukan plastik. Nanti kalau plastik mudah sobek. Sedikit kapas, air kapur barus. Yang keempat, tata cara memandikan jenazah. Jenazah yang pertama, tata caranya dibaringkan di balai atau tempat lain yang memiliki standar. Hindari terkena hujan, sinar matahari, dan tertutup, tidak terlihat kecuali orang yang memandikan. Yang jelas lah, dikasih satir. Kedua, cara mandikannya diperintahkan menutupi mayit dengan pakaian yang melindungi seluruh tubuhnya agar auratnya tidak terlihat. C. Pihak yang memandikan pakai sarung tangan. Air yang digunakan untuk memandikan mayit adalah air suci dan disunahkan mencampurnya dengan sidrun atau bidara atau larutan kapur barus. Yang D. Menyiram air seluruh badan secara merata dari kepala sampai ke kaki, disunahkannya 3 kali itu lebih, pokoknya sampai bersih, dengan mendahulukan anggota badan sebelah kanan, lalu kemudian sebelah kiri. Jadi nyiramnya itu dari sebelah kanan dulu, kemudian ke kiri, diulangi sampai 3 kali minimal, sampai lebih, sampai bersih. Bersihkan giginya, lubang hidungnya, lubang telinganya, celah ketiaknya, celah jari tangannya dan kakinya, serta rambutnya. Yang F. Membersihkan kotoran dan najis yang melekat pada anggota badan jenazah, khususnya di bagian perut, dengan cara menekan bagian bawah perut dan bersamaan dengan itu angkatlah sedikit bagian kepala dan badan sehingga kotoran yang ada di dalamnya dapat keluar. Jadi begini, jenazah itu diangkat, ini diangkat setengah gini. Jadi ini kan tidur, diangkat dulu badannya, jadi sambil duduk, diangkat untuk posisi duduk. Nah, ketika dia angkat setengah ini, di bawah perutnya ini, di perutnya ini ditarik ke bawah, diusap-usap ke bawah, biar kotorannya itu yang di belakang, di lewat duburnya itu keluar. Nah, itu fungsinya untuk membersihkan kotorannya itu. Jadi, lakukan itu berulang-ulang sampai 3 kali, tidak apa-apa. Tidurkan lagi, diusap lagi, terus keluarkan, terus disandarkan, diangkat setengah, lalu kemudian diusap lagi perutnya, sampai betul-betul bersih. Yang G. Mewudukan jenazah sebagai menuju akan sholat. Nanti silakan mewudukan jenazah. Niatnya sama. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari ala hadal mayyiti. Sebut namanya. Niat saya berwudu untuk menghilangkan hadas kecil untuk jenazah ini. Sebut namanya. Niatnya seperti itu. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari ala hadal janazati. Kalau laki-laki adalah hadal janazati Lukman misalnya. Fardhu lillahi ta'ala. Terakhir disarimi dengan larutan kapur barus dan harum-haruman. Oh iya, ini tadi belum disebutkan. Ketika memandikan jenazah itu juga diniati dengan mandi besar. Jadi harus memandikannya dengan niat mandi besar. Nawaitul wusla li rafil hadasil akbari minal janabati ala hadal mayyiti fardhu lillahi ta'ala. An jami'il badani fardhu lillahi ta'ala. Saya memandikan jenazah ini untuk menghilangkan hadas besarnya, fardhu karena Allah Ta'ala. Boleh pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Jawa, boleh bahasa Indonesia, pokoknya yang dimengerti. Diniatinya di dalam hati ya. Kalau melafadzkannya itu sunnah. Terakhir disirami dengan larutan kapur barus dan harum-haruman. Ini cara memandikannya. An Ummiyatiyah Al-Ansariyah, dari Ummiyatiyah Al-Ansariyah, dari Ummiyatiyah termasuk sahabat Ansar radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Sahabat Ansar itu berarti hidupnya di kota Madinah dulu. Pengikutnya Nabi yang berada di kota Madinah namanya sahabat Ansar. Qalat, dia berkata, dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menemui kami hina tufiyat ibnatuhu, ketika anak kami meninggal. Faqala aghsilnaha salasan. Rasulullah kemudian memerintahkan kami aghsilnaha,
mandikanlah dia salasan dengan 3 kali siraman, au khamsan atau 5 kali, au aksara min dalika atau lebih dari itu. In ra'aituna jika kalian itu menganggap itu perlu. Dalika bima'in, gunakanlah air wasidrin yang ada daun bidaranya. Dalika bima'in wasidrin, jadi gunakanlah air yang dicampur dengan daun bidara, waja'alna fil akhirati kafuran, dan jadikan siraman yang terakhir itu menggunakan kapur barus, aisyai'an min kafurin, atau sesuatu yang sama dengan kapur atau sejenisnya sebagai wangi-wangian. Faida faroktana fa'adinnani, faida faroktunna fa'adinnani, jika kalian sudah selesai memandikannya, fa'adinnani, maka beritahu saya, kata Nabi. Falamma farokna, ketika kami sudah selesai, kata Ummi Atiyah Ansariyah, adanahu fa'atana hikwahu, kemudian kami memanggil, memberitahu Nabi Muhammad SAW, fa'atana hikwahu, dan kemudian Nabi memberikan kepada kami pakaiannya. Setelah ia berkata, faqala ash'irnaha iyahu ta'ni izaruhu, pakaikanlah ini kepadanya, maksudnya pakaian beliau. Izaruhu, ash'irnaha iyahu ta'ni izaruhu. Jadi Rasulullah memberikan pakaiannya kepadanya untuk menutupi tubuhnya. B. Mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah adalah menutup atau membungkus jenazah dengan sesuatu yang dapat menutupi tubuhnya, walau hanya sehelai kain dari ujung rambut sampai ujung kaki. Meskipun para ahli fikih memilihnya antara batas minimal dan batas sempurna. Batas minimal mengkafani jenazah baik laki-laki maupun perempuan adalah selembar kain yang batas minimal mengkafani jenazah baik laki-laki maupun perempuan adalah selembar kain yang dapat menutupi seluruh tubuh jenazah. Sedangkan batas sempurna bagi jenazah laki-laki adalah 3 lapis kain kafan. Sementara untuk jenazah perempuan adalah 5 lapis. Jadi untuk kain kafannya laki-laki itu minimal 3, kalau perempuan itu 5. Yang terdiri dari 2 lapis kain kafan ditambah kerudung, baju kurung, dan kain. Hal yang disunahkan dalam mengkafani jenazah: 1. Kain kafan yang digunakan itu hendaknya kain kafan yang bagus, bersih, dan menutupi seluruh tubuh jenazah. 2. Kain kafannya hendaknya berwarna putih, jangan yang lain ya. Yang ketiga, jumlah kain kafan untuk jenazah laki-laki hendaknya 3 lapis, sedangkan bagi jenazah perempuan itu 5, seperti hadis riwayat dari Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kufina fi salasati aswabin, Rasulullah dikafani dengan menggunakan 3 lapis baju yamaniyatin yang berasal dari negeri Yaman. Baitin suhuliyatin, kain katun dari negeri Yaman dan tidak dikenakan padanya baju dan serban. Min kursufin laisa fihinna qamisun wala imamatun, dan tidak dikenakan padanya baju dan serban. Ruwahul Bukhari, riwayat Imam Bukhari. Intinya 3 kain. Sebelum kain kafan digunakan untuk membungkus atau mengkafani jenazah, kain kafan hendaknya diberi wangi-wangian terlebih dahulu, tidak berlebihan dalam mengkafani jenazah. Jadi sebelum digunakan untuk mengkafani, dikasih wewangian dulu. Berapa hal yang diperhatikan dalam mengkafani jenazah? Pertama, kain kafannya itu diperoleh dengan cara yang halal, dari peninggalan ahli waris, dari harta ahli warisnya, bukan hasil curian, bukan kain najis. 2. Kain kafan hendaknya bersih, berwarna putih, dan sederhana, tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah. Tata cara mengkafani jenazah. Nomor 1, jika jenazah laki-laki, bentangkan dulu kain kafannya. Nanti kita kasih contoh dah. Bentangkan dulu, ini saya bacakan dulu teorinya. Bentangkan kain kafan selai demi selai, yang paling bawah lebih lebar dan luas, serta setiap lapisan diberi kapur barus. Kain kafannya itu lebih luas, yang paling bawah dikasih kain kapur barus dulu, lalu kemudian yang di atasnya lagi ditambahi lagi kain kafan, lapis 1, lapis 2, lapis 3, dan setiap lapis itu dikasih kapur barus agar wangi. B. Angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan memanjang lalu ditaburi wangi-wangian. Tutuplah lubang-lubang hidung, telinga, mulut, kubulan dubur yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Jadi yang perlu dikasih kapas itu ditutupi itu mata biasanya. Dikasih koin, telinga, hidung, kemudian lubang kubulan dubur itu dengan kapas. Selimut yang keempat D, selimutkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung lembar sebelah kiri. Jadi kanan dulu, dilipatnya baru kiri. Jadi lakukan seperti tersebut selembar demi selembar dengan cara yang lembut. E. Ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain kafan 3 atau 5 ikatan. Jadi sebelum menaruh kain kafan itu siapkan tali.
Tali yang perlu disiapkan itu 5. Oh 6 ya. 1 tali yang taruh di atas untuk tali pocong, kemudian tali tengah dan tali kaki. 1, 2, 3. Nah ini. Terus yang 3-nya buat apa lagi Pak? Itu yang buat untuk ditalikan untuk kepala biasanya. Biasanya ditali untuk kepala itu mulutnya buka. Kalau jenazah meninggal itu mulutnya buka. Nah itu biar gak buka, biasanya ditali. Jadi pakai tali kecil itu dari kain kafan. Kemudian tangannya, jadi tangannya biasanya begini. Tangan kiri di bawah, tangan atas di bawah, di atas, tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas itu ditali. Kain kafannya ditali seperti ini. Nah, kalau seperti ini dikasih tali juga biar gak lepas. Yang ketiga itu biasanya untuk mentalikan kaki, jadi kakinya biasanya buka begini. Nah biasanya itu diluruskan kakinya, lalu kemudian diambil jempolnya saja. Diluruskan kakinya, diambil jempolnya saja, lalu kemudian ditali di sini. Ini talinya ada 6 berarti, tali untuk kain kafan di bawah, lalu kemudian 3 tali berikutnya untuk anggota yang di tubuh saya sebutkan tadi. Wajah di sini untuk menutup mulut, tangan, kemudian untuk kakinya biar lurus. Yang terakhir, jika kain kafan tidak cukup menutupi seluruh badan jenazah, tutuplah bagian kepalanya. Dan bagian kakinya boleh terbuka namun tutup dengan daun, kayu, rumput, atau kertas. Karena kalau ada kain kafannya tidak cukup, misalnya kepala begitu ditutup kepalanya kakinya muncul, begitu ditutup kakinya kepalanya muncul. Nah itu kalau zamannya Nabi dulu pernah ada seperti itu, ditutuplah, suruh tutup kepalanya, terus yang kakinya itu disuruh tutupi dengan rumput ishir. Jadi rumput-rumput itu digunakan untuk menutupi kakinya. Jadi kepala dengan kaki mana yang harus ditutupi? Kepala, kalau kainnya tidak cukup. Kalau cukup ditutupi semua. Seperti yang diceritakan sabda Nabi Muhammad SAW. Kami hijrah bersama Rasulullah dengan mengharapkan itu Allah, kami sangat berharap diterima pahala kami. Karena di antara kami ada yang meninggal sebelum memperoleh hasil duniawi sedikit pun juga. Misalnya, Mus'ab bin Umair, dia tewas terbunuh di perang Uhud dan tidak ada buat kain kafannya, kecuali selembar kain burdah. Jika kepalanya ditutup, terbukalah kakinya, dan jika kakinya ditutup, tersembul kepalanya. Maka Nabi SAW menyuruh kami menutupi kepalanya dan menaruh rumput ishir pada kedua kakinya. Hadis riwayat Bukhari. Untuk jenazah perempuan, kain kafan untuk jenazah perempuan terdiri dari 5 lapis atau 5 lembar. Urutannya sebagai berikut: 1 lembar untuk menutupi seluruh badan, 2 lembar kedua sebagai kerudung kepala, lembar ketiga sebagai baju kurung, lembar keempat menutupi pinggang hingga kaki, lembar 5 menutupi pinggul dan paha. Adapun tata caranya untuk menutupi jenazah perempuan, mengkafani jenazah perempuan sebagai berikut: 1. Susun kain kafan yang sudah dipotong-potong untuk masing-masing bagian dengan tertib. Angkat jenazah dengan tertutup kain dan letakkan di atas kain sejajar, serta taburi dengan wangi-wangian atau dengan kapur barus. B. Tutuplah lubang-lubang yang mungkin masih melakukan kotoran dengan kapas yang sudah saya sebutkan di jenazah laki-laki tadi. C. Tutupkan kain pembungkus pada kedua pahanya. D. Pakailah sarung, juga baju kurungnya. Yang E. Rapikan rambutnya lalu julurkan ke belakang. Yang F. Pakaikan kerudung. Yang G. Membungkus dengan lembar kain terakhir dengan cara menemukan kedua ujung kain kiri dan kanan lalu digulungkan ke dalam. Kanan dulu, kiri, kemudian dimasukkan ke dalamnya. Ikatlah dengan tali pengikat yang telah disiapkan dari bawah. Ikat yang kuat itu pakai rumus madu mongso ya. Jadi ikatnya itu puter gitu. Kainnya diputer lalu diikat. Sekarang tata cara menyolati jenazah. Pertama, siapa yang paling berhak untuk menyolati jenazah? Pertama, orang yang diwasiatkan oleh jenazah. Ini suruh nyulati saya atau suruh jadi imamnya. Itu dengan syarat tidak fasik atau tidak ahli. Yang kedua itu ulama atau pemimpin yang terkemuka di tempat tinggal jenazah atau orang ahli agama. P. Yang C. Orang tua si jenazah dan seterusnya, ke atas orang tuanya sendiri, anak-anaknya, kemudian keturunannya, keluarga terdekat, kaum muslimin secara seluruhnya. Syarat sah sholat jenazah. Syarat sholat jenazah: 1. Syaratnya harus seperti sholat biasa. Pertama, harus suci dari hadas besar dan hadas kecil, suci badan dan tempat dari najis, suci dari najis, menutup aurat dan menghadap kiblat. B. Jika jenazah laki-laki, posisi imam berdiri sejajar dengan kepalanya. Jadi jika jenazahnya laki-laki harus posisinya sejajar dengan kepalanya. Jika itu perempuan,
maka dia harus posisinya imam itu sejajar dengan perutnya. Imam, jadi ini posisinya imam loh ya, bukan makmum. Kalau makmum mengikuti imamnya. Imam itu kalau sholat jenazah posisinya harus sesuai dengan kepalanya jika jenazahnya laki-laki. Jika perempuan dia sejajar dengan perutnya. C. Jenazah yang diletakkan di arah kiblat orang yang menyolatkan. Posisi jenazah harus berada di arah kiblat dari orang yang menyolatkan. Misalnya ini saya di timur, ini di kiblat, jenazahnya taruh sini. Jadi saya sholat menghadap sana. Kecuali di kuburan. Kalau sholatnya di kuburan atau sholat gaib itu tidak harus menghadap kiblat. Jadi orang yang jenazahnya itu nggak harus ditaruhkan di kiblat. Sulit kan? 3. Sunnah sholat jenazah. Mengangkat tangan setiap kali takbir, merendahkan suara bacaannya atau sir, seperti bacaan pada sholat duhur dan asar. Kemudian membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat. Disunahkan banyaknya jemaah minimal 3 shaf. Jika tidak mungkin, jika memungkinkan tetap harus boleh lebih dari 3 shaf. Jadi kalau 3 shaf itu minim, itu sunnah gitu. Karena 3 shaf itu biasanya lebih diterima doanya dalam sebuah hadis itu. Jadi misalnya gini, kalau orang yang banyak ada 30 dibuat 1 shaf 10, 1 shaf 10, 1 shaf 10 gitu. Jadi 3 shaf. Jadi jumlahnya 30. Kalau cuma 3 orang, nggak boleh sholatnya itu jejer-jejer begini hanya jadi 1 shaf. Tetap dibuat 3 shaf. Jadi orang yang pertama, jadi kalau 3 orang jemaahnya, imamnya di depan, di belakangnya imam itu makmum, di belakangnya lagi makmum, di belakangnya lagi makmum. Jadi makmumnya itu membentuk 3 shaf akhirnya. Lurus di belakangnya imam membentuk 3 shaf. Tetap jadi 3 shaf meskipun jumlahnya hanya sedikit. Diusahakan seperti itu. Rukun sholat jenazah, sekarang tata cara sholatnya. Niat, berdiri bagi yang mampu. Niatnya itu ada 2 untuk laki-laki atau perempuan. Saya sebutkan di sini di niatnya. Usolli ala hadal mayyiti arba'ata takbiratin fardhu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Kalau laki-laki itu hadal mayyiti, yang diperhatikan yang ini. Kalau laki-laki itu hadal mayyiti. Kalau perempuan itu hadihil mayyitati. Di sininya ditambahi tak marbutoh. Hadihil mayyitati. Kalau laki-laki hadal mayyiti. Kalau perempuan hadihil mayyitati. Nah, ini diperhatikan itu. Sisanya sama. Usolli ala hadihil mayyitati arba'ata takbiratin fardhu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Itu untuk perempuan. Kalau laki-laki usolli ala hadal mayyiti arba'ata takbiratin fardhu kifayati lillahi ta'ala. Berdiri bagi yang mampu. Ya kalau ada udurnya nggak apa-apa sambil duduk. Melakukan 4 kali takbir, tidak ada ruku dan sujud. Setelah takbir pertama baca surat Al-Fatihah, takbir kedua membaca sholawat Nabi, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin, minimal itu, atau biasanya yang dibaca itu sholawat Ibrahimiyah, yang biasanya dipakai untuk tahiyat akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Takbir ketiga membaca doa untuk jenazah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Takbir keempat membaca doa yang takbir ketiga dan keempat itu membaca doa untuk jenazah. Setelah takbir keempat, ini salamnya setelah takbir keempat. Jadi takbir keempat dan ketiga itu sama-sama membaca doa untuk jenazah. Kalau takbir ketiganya itu baca doanya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Laki-laki. Kalau perempuan Allahumma ighfir laha, jadi hu-nya ganti ha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kemudian yang keempat, takbir itu ketika takbir keempat baca doa juga Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Kalau perempuan tinggal mengganti saja Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Seperti itu. Tata cara salat jenazah, berniat dalam hati, ini niatnya sholli ala hadal mayyiti arba'ata takbiratin fardhu lillahi ta'ala, fardhu kifayatil ma'muman lillahi ta'ala atau imaman lillahi ta'ala. Terangan jika jenazah laki-laki lafadznya hada, sedangkan jika perempuan menjadi hadihi tapi menjadi hadihil mayyitati. Ini keterangannya kurang. Buku ini keterangannya kurang. Hadihil mayyitati bukan hadihil mayyiti. Berikutnya takbiratul ihram. Takbir pertama itu membaca surat Al-Fatihah sudah. Takbir yang kedua membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Usahakan membaca sholawat lengkap seperti bacaan sholat pada tahiyat akhir sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Lalu takbir lagi. Takbir ketiga yaitu membaca doa untuk jenazah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu.
wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ja'alil jannata maswahu. Itu untuk laki-laki hu, kalau perempuannya tinggal ganti ha. Lanjutkan takbir yang keempat yang diiringi dengan doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Jika perempuan diganti ha saja, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Terus kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahrimna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.